Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'utsi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, dan kita masih di awal-awal pembahasan Kitabul Buyu', yaitu tentang muamalah. Telah kita sebutkan beberapa hal terkait dengan hal-hal yang diharamkan untuk dijual, dan kita punya kaidah, yaitu setiap yang diharamkan oleh Allah maka jual belinya pun juga diharamkan. Kemudian kita masuk kepada hadis, dan hadis ini dikenal dengan nama Qissatu Jamali Jabir, kisah tentang ontanya Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhu. Kita bacakan dulu hadisnya. Dari Jabir bin Abdillah, semoga Allah meridhoinya. Annahu kana ala jamalin lahu qad a'ya fa arada an yusayyibahu. Bahwasanya Jabir mengendarai seekor unta yang sudah sangat-sangat lemah. Jadi tua, lemah, sudah tidak kuat untuk dijadikan sebagai kendaraan, apalagi untuk mengangkut beban. Maka Jabir pun ingin membuangnya. Jadi orang dahulu yang punya peliharaan onta, terutama yang dijadikan sebagai kendaraan, maka selama produktif mereka pakai. Tapi ketika umurnya sudah tua, kemudian tenaganya sudah mulai lemah, maka biasanya mereka buang. Bagaimana cara membuangnya? Tasyib, yaitu apa? Artinya at-tarku. Membuang di situ bukan berarti diambil ontanya dimasukkan tong sampah, tidak. Tapi dilepaskan begitu saja, terserah mau pergi kemana. Itu namanya membuang onta yang lemah. Dan ini disebutkan oleh para ulama, dilakukan oleh orang-orang dahulu sampai sekarang. Kenapa demikian? Karena jikalau ia tetap memelihara, maka operasionalnya pun juga banyak. Sementara onta itu binatang yang mandiri. Dia bisa cari makan sendiri. Dia tahan, tidak minum air berbulan-bulan, karena memang onta itu punya kantong air yang isinya ratusan liter. Antum melihat kalau onta itu minum, ya, dia kalau dapat sumber air, dia akan minum, dan minumnya itu sampai sejam. Dia minum terus, mengisi kantong airnya yang ratusan liter tadi. Nah, setelah dia isi penuh, berbulan-bulan, musim panas, di padang pasir, dia tidak minum sama sekali, dia tahan. Ini keistimewaan binatang onta yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Nah, ditinggalkan begitu saja, maka dia pergi semaunya sampai mengalami kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau mengatakan falahiqanun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusul aku dari belakang. Ya. Jadi ini ceritanya adalah rombongan, yaitu perjalanan kaum muslimin dalam suatu perjalanan peperangan. Nah, Jabir ini berada di barisan yang paling belakang sekali. Di antara sebabnya adalah karena ontanya sudah tua. Maka hampir saja dia turun dan dia buang ontanya, lalu dia bisa berjalan kaki dengan rombongan yang lain. Tiba-tiba dari belakang Nabi SAW menyusulnya. Karena Nabi saat itu
berjalan di paling belakangnya tentara. Padahal beliau pemimpin. Ini menunjukkan bahwasanya pemimpin itu mengontrol yaitu para tentaranya, para pengikutnya. Nah, apa kata beliau? Falahiqanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa fada'ali wa dharabahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan onta tersebut buat aku, ya, didoakan oleh Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul ontaku, dipukul, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Fasara sayran lam yasir mithlahu. Setelah dipukul dan didoakan oleh Nabi ontaku ini, maka ontaku langsung bisa jalan, yang mana dengan jalan yang sangat bagus. Tidak pernah dia berjalan seperti itu, lebih kuat, lebih kencang, ya, seperti onta-onta yang masih muda. Bahkan disebutkan oleh beliau tidak pernah berjalan seperti itu bagusnya. Karena apa? Karena mendapatkan barokah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, bi'nihi bi'uqiyah. Rasulullah mengatakan, wahai Jabir, juallah kepada aku ontamu ini dengan harga 1 uqiyah. Jual aja, aku beli. Coba lihat. Jadi Rasulullah setelah mendoakan onta itu, lalu onta itu bagus, berjalannya kuat, cepat, dibeli oleh Rasulullah maunya. Apa kata Jabir? Qultu la, thumma qala bi'nihi fa bi'tuhu bi'uqiyah. Lalu aku pun mengatakan, jangan wahai Rasulullah, sayang, sudah bagus onta ini lalu kau beli, terus saya nanti punya apa? Jangan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan lagi, wahai Jabir, juallah kepada aku ontamu 1 uqiyah saja. Nanti akan dijelaskan berapa 1 uqiyah itu. Kemudian ketika Rasul terus meminta begitu, maka Jabir mengatakan, lalu aku juallah ontaku ini kepada Nabi dengan harga 1 uqiyah. Tapi karena dalam perjalanan aku tidak serahkan onta itu, wasyarattu humlanahu ila ahli. Tapi aku bersyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti aku serahkan onta ini setelah sampai aku di rumahku. Sekarang sedang di luar Madinah perjalanan, ya, aku jual onta ini kepadamu wahai Rasulullah, harganya 1 uqiyah, tapi aku pakai dulu sampai nanti mencapai rumah, nanti onta ini aku antar ke rumahmu. Taib, sudah. Falamma balagtu ataituhu bil jamali. Tatkala sudah sampai di rumah di Madinah, maka aku bawa onta ini diberikan kepada Rasulullah. Ini Rasulullah, onta yang kau beli harganya 1 uqiyah, nggak apa-apa, silakan. Apa kata beliau? Fanaqadani thamanahu. Maka Rasulullah pun membayar kontan atau cash uang 1 uqiyah. Uqiyah itu uang logam berupa perak atau dirham, dibayar. Ya, jadi onta dipegang Rasulullah, uang diberikan 1 uqiyah. Tsumma raja'tu fa arsala fi athari. Kemudian aku pulang, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang ke rumahku, kata Jabir. Faqala, lalu kemudian orang itu berkata, aturani makastuka li akhudha jamalak, khudh jamalaka wa darahimaka fahuwalak, muttafaqun alaih. Ternyata utusan itu menyampaikan pesan Rasulullah kepada Jabir, wahai Jabir, apakah engkau mengira bahwa Nabi itu menawar ontamu itu supaya bisa mengambil ontamu? Tidak. Maka ambillah ontamu ini, dikembalikan oleh Rasulullah, ya, dan uang ini 1 dirham, 1 uqiyah ini buat kamu hadiah. Jadi Jabir tidak kehilangan ontanya, sudah dijual kepada Nabi dengan harga 1 uqiyah, ternyata dikembalikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ontanya dikembalikan, uangnya pun dikembalikan. Untung berapa kali itu?
Untung 2 kali. Ya. Jadi ontanya tetap ada, kemudian dia dapat uang 1 uqiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bahas tentang uqiyah dulu. Bismillah. Uqiyah itu apa? Uqiyah itu uang logam yang terbuat dari perak, dikenal dengan nama dirham. Dan 1 uqiyah itu banyaknya 40 logam dirham. Sekali lagi, 1 uqiyah itu jumlahnya 40 keping logam dirham. Dirham itu terbuat dari apa tadi? Perak. Ya. Jadi 40 keping perak. Ya. Itu harganya 1 onta yang ditawar oleh Rasulullah SAW. Kira-kira mahal atau murah? Tergantung. Karena pada zaman dahulu perak itu mendekati emas. Ya. Kira-kira 1/10-nya. Jadi kalau misalnya perak itu 1 juta, maka kalau seandainya emas itu 1 juta, maka perak 100.000. Tapi sekarang harga perak sangat-sangat tidak stabil, merosot. Makanya sebagian para ulama yang menentukan nisab zakat uang itu kembali kepada emas atau perak, maka sebagian mengatakan rujuklah emas, karena emas itu harganya stabil. Meskipun boleh dirujuk kepada perak, boleh juga kepada emas. Tapi karena perak harganya kurang stabil, maka daripada bingung kembalikan kepada nisabnya emas. Nah, kita mengetahui bahwasanya yang namanya 1 logam uang perak itu kira-kira berapa gram? Berapa gram kira-kira? Uang logam. Kalau antum punya uang ada nggak yang terbuat dari perak sekarang? Uang logam ada? Ada yang 500 itu ya? Ya, aluminium itu ya, bukan ya? Yang perak ada nggak kira-kira? Nggak ada. Taib. Anggap saja uang yang logam mungkin sebesar uang, kalau uang 100 yang besar, kurang besar lagi, itu dari perak. Kira-kira berapa gram itu? Ada yang tahu? Kalau emas, 1 lempeng uang emas, 1 dinar, itu gram-gramannya 4/4. Nah, kalau perak itu lebih ringan, lebih dari separuh, tapi nggak sampai 3/4-nya. Anggap saja mungkin kira-kira 3 gram. Jadi 1 dirham itu kira-kira 3 gram. 1 berapa? 1 dirham. Berarti 1 uqiyah berapa gram? 40 kali 3. Ini kira-kira ya. Nanti tergantung. Kita nggak punya dirham soalnya sekarang. Anggap saja kira-kira 1 lempeng uang dirham perak itu kira-kira 3 gram. Nah, 1 uqiyah itu adalah 40 lempeng. Berarti 40 kali 3 sama dengan 120 gram. 120 gram. 1 gramnya berapa perak? Kira-kira perak murah. Anggap saja mudahnya, biar mudah, 10.000. Ya, 10.000 kalikan berapa tadi? 120. Berarti berapa? 1 juta. 1 juta 200. Kan 120. Ya. Jadi ontanya Jabir ditawar harganya kira-kira dengan rupiah 1.200.000. Murah kan? Murah. Makanya awalnya Jabir tidak mau, tapi melihat Rasulullah sungguh-sungguh menawar, dikasih sama Jabir. Ya. Baik, gambarannya ikhwan, mungkin kesulitan melihat uqiyah. Kita coba, ada dalam lafaz-lafaz hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya berapa sih mahar Nabi, mas kawin Nabi yang diberikan kepada para istrinya, biasanya berapa? Kalau sedang ada, kalau sedang
berkecukupan Nabi itu menikah, itu maharnya berapa? Ya. Bermacam-macam, ada beberapa versi riwayat. Tapi rata-rata Rasulullah kalau menikahi seorang wanita, itu maharnya kata Aisyah 12,5 uqiyah. Perhatikan, 12,5 uqiyah. Banyak atau dikit? Ternyata banyak. Banyak. Jadi bukan sekedar 1 juta 2 juta. 12,5 uqiyah. Tadi kita katakan 1 uqiyah 40 lempeng logam uang dirham. Berarti 12,5 kalikan 40. Berapa itu? Hah? 500. Ya kan? 500 dirham. Jadi mas kawinnya Nabi untuk istrinya ketika menikah itu sebanyak 500 lempeng logam uang dirham. 500 bukan 50, 500. Ya. Taib, 1 lempeng uang dirham berapa gram tadi? Kira-kira 3. Ya kurang lebih lah. Berarti 500 kali 3 sama dengan 1.500 gram, 1,5 kilo perak. Mas kawinnya Nabi. Kalikan 10.000 kira-kira berapa itu? 1.500 kali 10.000 berapa? 15 juta. Itulah kira-kira mahar pernikahan Nabi dengan para istrinya. Banyak nggak itu? Banyak bagi orang yang susah, ya. Sedikit sekali bagi orang yang kaya raya. Baik. Gambaran yang lain, Abdurrahman bin Auf ketika menikah, beliau memberikan mas kawin berupa perhiasan emas seberat atau sebesar 1 butir kurma. Nah, kurma 1 butir berapa gram? Yang ada kurmanya ya. 1 butir berapa? Nah, bisa sampai, kalau 10 gram sedikit, bijinya saja itu 3 gram atau 2,5 gram. Kalau ada barangnya, dagingnya berapa? Bisa jadi sampai 15 gram. 15 gram berapa 1 gramnya, Mas? 1 juta kira-kira, berarti 15 juta kira-kira. Tapi sekali lagi, ini bagi orang yang sedang punya kecukupan. Karena di sini pelakunya tadi yang 1 biji kurma tadi adalah Abdurrahman bin Auf yang dikenal dengan orang kaya raya. Namun Rasulullah SAW tidak pernah membatasi kadar mahar. Bahkan Rasulullah mengatakan, aktsarun nisa'i barakatan aisaruhum mu'natan. Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling mudah biayanya. Termasuk biaya adalah mahar, nafkah dan lain sebagainya. Yang paling mudah itulah yang paling banyak berkahnya. Jadi tidak masalah kalau ada orang mampunya mungkin 100.000. Tidak masalah kalau orang itu mampunya mungkin alat sholat, ya, atau mungkin baju dan semisal, maka ini jelas dibolehkan. Yang paling penting adalah taradhin bainahuma, saling ridha antara kedua laki dan perempuan. Baik, jadi intinya adalah Jabir punya onta yang sudah tua, lemah, mau dibuang, didoakan oleh Nabi SAW, lalu menjadi bagus, jalannya cepat, kuat. Kemudian dia sayang sekali dengan onta ini, lalu ditawar oleh Nabi dengan harga 1 uqiyah kira-kira 1,2 jutaan saja. Awalnya Jabir menolak, kemudian ketika Rasul terus-menerus menawar, diberikan oleh Jabir kepada Rasulullah SAW, tetapi dengan syarat. Apa syaratnya tadi? Dipakai dulu sampai ke rumahnya, baru nanti diserahkan oleh Jabir ke rumah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita kisah ini, bahwasanya demikianlah pemimpin yang sejati, terutama ketika memimpin dalam suatu rombongan perjalanan jauh. Maka seorang pemimpin itu
hendaknya berusaha mengontrol bawahannya. Di antara bentuk mengontrol bawahannya, maka sesekali dia jalan paling belakang, sesekali di depan, sesekali di samping kanan, kiri, ngontrol intinya. Makanya sebagian para ulama mengatakan, kalau Nabi tidak berjalan di belakang sendiri, maka Rasulullah pasti mengutus orang lain. Sebagaimana kejadian Aisyah, ya, ketika dia ditinggal oleh rombongan karena mencari sesuatu gak ketemu, kemudian rombongan berangkat, dikiranya Aisyah sudah naik ke dalam sekedupnya di atas onta, ternyata Aisyah belum naik, sedang mencari sesuatu. Ditinggal rombongan habis, maka Aisyah pun terdiam menunggu sampai ketiduran. Ternyata sahabat Nabi yang paling belakang menemukan Aisyah dalam keadaan tertinggal rombongan. Ini manfaatnya. Kenapa seorang pemimpin kalau tidak kadang-kadang berjalan paling belakangnya kaum, maka dia mengutus orang lain. Di antaranya supaya apa? Supaya bisa diketahui apa yang tertinggal, siapa yang tertinggal, siapa yang butuh ditolong. Atau kalau ada barang tercecer bisa dipungut, ya, atau manfaat-manfaat yang lainnya. Kemudian ikhwana fiddin, a'azakumullah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mukjizatnya Nabi adalah doanya mustajab. Ketika mendoakan onta, padahal secara hitung-hitungan akal manusia onta ini sudah tidak bisa dipakai. Sudah batas umurnya sudah mencapai batas akhir, tua, tidak kuat, sudah mau dibuang oleh Jabir. Ternyata dipukul oleh Rasulullah, didoakan kebaikan, menjadi seperti onta yang sangat muda. Ini mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti ini tidak ada yang bisa mengingkarinya, karena memang Rasulullah diberikan keistimewaan beberapa mukjizat yang tampak dari tangan beliau. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah dengan mukjizat dari Allah, itu tangannya mengeluarkan air. Dari tangannya masakan yang diciduk dalam kuali itu nyumber, sampai bisa memberi makan 300-an orang. Padahal yang dimasak dalam kuali itu anak kambing yang masih kecil. Jadi Rasulullah ketika sudah dimasak masakan ini, dan subhanallah kejadian ini di rumahnya Jabir. 1 ekor kambing anakan kecil dimasak dalam 1 kuali, kemudian Rasulullah membawa 300-an orang sahabat Nabi. Jabir dan istrinya sudah kebingungan, tapi mereka percaya Rasulullah tidak akan menyusahkan orang. Maka Rasulullah mengatakan, tinggalkan masakan itu, saya yang menciduk. Maka Rasulullah yang menciduk, semua sahabat Nabi dicidukkan makanan, semua makan sampai kenyang. 300-an orang kenyang dengan hanya 1 ekor kambing dimasak. Ini kalau secara akal mustahil, tapi kalau itu adalah mukjizat, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya seorang pemimpin ya, meskipun dia pimpinan, penguasa, tetap tidak boleh mengambil paksa harta bawahannya. Seorang penguasa, waliul amr, tidak boleh mengambil hak milik rakyatnya secara paksa. Tetap tidak boleh. Lihatlah bagaimana Rasulullah, bisa saja Rasulullah mengatakan, ya Jabir, onta ini jadi milik saya. Bisa saja Rasulullah mengatakan, ya Jabir, kamu tidak usah ikut-ikut, saya yang mendoakan onta ini jadi baik, maka ini menjadi milik saya, kamu tidak boleh ikut-ikut. Bisa. Tapi Rasulullah menunjukkan kepada kita semua bahwa seorang pemimpin tidak boleh zalim. Ketika hendak mengambil harta rakyatnya, maka harus ada yang namanya taradhin, sama-sama ridho. Entah dengan jual beli, entah dikasihkan gratis, yang penting ada keridhoan. Dan subhanallah Rasulullah membeli, sampai akhirnya apa? Akhirnya Jabir setuju. Lalu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa nanti di akhir zaman itu akan ada para pemimpin zalim, pemimpin yang aniaya, pemimpin yang berat sebelah, pilih kasih,
Bahkan disebutkan akan ada pemimpin yang akan mengambil harta warganya, masyarakatnya secara paksa, dharibah, semacam upeti, itu akan ada, ya. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya kita harus tetap taat dan patuh kepada pemimpin yang zalim, bukan terhadap kezalimannya, tetapi kepada hal-hal yang ma'ruf. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengatakan nanti di akhir zaman akan muncul, bahkan bermunculan para pemimpin yang zalim. Para sahabat bertanya, apakah kita lawan mereka? Maka Rasulullah mengatakan, la, isma' wa'ati' wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Rasulullah mengatakan tidak boleh melawan mereka. Percuma melawan penguasa, percuma meskipun zalim mereka ini. Mereka punya senjata, mereka punya tentara, mereka punya aparat, mereka punya kekuatan, ya. Mereka punya hal-hal yang sifatnya bisa dipaksakan. Sementara rakyat tidak punya apa-apa, habis terus kalau melawan penguasa. Makanya Islam memberikan petunjuk yang lebih baik. Kalau ada kezaliman pemimpinnya, maka tetap taat dan patuh, bukan dalam kezalimannya, tetapi dalam hal-hal yang ma'ruf. Adapun masalah perbuatan yang menyimpang, maka kita tidak boleh mentaatinya. Tapi dalam hal-hal yang lain tetap kita perlu sebagaimana Rasulullah mengajarkan demikian. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya, apa kita boleh melawan mereka? Rasulullah mengatakan tidak boleh selagi mereka adalah orang muslim. Pemimpin kita alhamdulillah, dan patokan muslim itu kelihatan dia sholat, ya. Maka tidak boleh kita lawan, apalagi memberontak. Terus bagaimana kita diam saja? Tidak. Ada jalan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka nasihati bukan terang-terangan, tapi apa? Cari tempat sepi, ngomong berdua, diterima alhamdulillah nasihatnya, tidak terima maka sudah menyampaikan kewajibannya. Setelah itu nggak ada kemudian berontak, demonstrasi, kemudian mengumumkan kesalahan penguasa, menjelek-jelekkan, apalagi sampai mendoakan mati. Ya, ada kan orang-orang yang mendoakan kematian untuk pemimpinnya, ya, atau kemudian melaknat pemimpinnya. Maka Rasulullah mengatakan ini adalah sejelek-jelek pemimpin dan sejelek-jelek umatnya sekalian, ya. Jadi mestinya kita doakan kebaikan buat mereka. Sampai ada sebagian para ulama, kalaulah saya tahu, dia mengatakan, kalau saya tahu bahwa saya ini punya doa yang pasti dikabulkan, maka aku akan doakan kebaikan untuk pemimpin. Karena kalau pemimpinnya baik, insya Allah rakyatnya pun juga ngikut. Jadi intinya adalah pemimpin ini meskipun ada yang zalim, tapi tetap itu harus kita akui sebagai pemimpin. Rasulullah menyuruh kita untuk taat dan patuh selama apa yang disampaikan itu adalah yang ma'ruf. Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam hal durhaka kepada sang khaliq Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini ada pembahasan yaitu tentang tawar menawar. Saya tanya dulu, antum kalau belanja nawar gak? Hah? Nawar? Berapa kali nawarnya? Nah, misalnya antum mau beli jam tangan. Jam tangan dipatok harganya misalnya 200.000 atau 250.000. Kira-kira antum nawar berapa? 100? Masya Allah. Taib. Kalau dia mengatakan tidak boleh, antum tawar lagi? Tawar lagi? Tawar lagi misalnya 150. Tetap tidak boleh. Tawar lagi? Nah, ini namanya ghairus samah. Lihatlah bagaimana Rasulullah menawar sekali dua kali selesai. Jabir juga bertahan sekali dua kali selesai. Tidak berlarut-larut. Artinya di sini menunjukkan kepada kita bahwa boleh menawar harga, tapi tidak boleh bulat, ya, nggak boleh bulat, cek alote gitu loh. Ada sebagian kita ini kalau jualan alot, ada lagi pembeli lebih alot lagi.
Maka ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah SAW menawar cuma 2 kali, setelah itu dikasihkan. Jabir ditawar 2 kali langsung dikasihkan. Ini yang namanya samah. Dan ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu mra'an samaha idza ba'a samaha idza ishtara. Allah akan merahmati seseorang mudah ketika beli, mudah ketika jual. Ya. Ini kalau memang dalam barang-barang yang bisa ditawar. Kalau barang yang nggak bisa ditawar ya percuma antum menawar. Antum ke mall ditulis harganya 100.000, nggak bisa antum tawar meskipun 99,5. Nggak bisa. Ini dalam barang-barang yang bisa ditawar seperti pasar tradisional, toko-toko yang bisa ditawar. Maka Rasulullah mengatakan Allah akan merahmati. Yang namanya merahmati itu adalah mengasihi dan menyayangi. Jadi kalau ada orang yang mudah, ketika jualan mudah, ketika beli mudah. Jadi bukan hanya penjual, pembeli juga demikian. Menjual mudah bagaimana? Ini contohnya. Yaitu apa? Ketika dia punya barang, meskipun dia itu sayang sekali barang ini, ditawar sekali, 2 kali, kasih. Itu namanya mudah. Pembeli juga demikian. Ya, ketika dia menawar sekali tidak turun-turun, 2 kali tidak turun, beli langsung. Ini namanya sama. Yang penting apa? Yang penting harganya tidak jauh-jauh dari harga standar. Ya. Kemudian penjualnya kita rasa orang yang terpercaya. Makanya kita kalau beli sesuatu, apalagi hal-hal yang sifatnya itu mahal, itu lihat-lihat pedagangnya. Kira-kira terpercaya enggak? Amanah enggak? Kalau sekiranya enggak percaya atau enggak amanah, maka kita harus tahu harga pasaran. Karena kadang-kadang mereka menipu. Ada kebiasaan di tempat kita itu, sebagian pedagang di tempat kita, sebagian pedagang di tempat kita, kalau yang beli itu kira-kira orang jauh, langsung 2 kali lipat harganya. Contohnya, jual air minum kemasan yang 1,5 liter itu. Ya, ada di tempat kita itu yang di pinggir jalan itu, dilihat platnya apa? Oh, platnya B. Langsung dijual harga 15.000. Tapi kalau yang beli pickup, ya, platnya ya sama-sama N misalnya, ya, maka dijual harga standar 5.000. Maka seperti ini tidak boleh. Kenapa demikian? Ini namanya al-ghish, menipu harga. Karena pasarannya 5.000, kenapa diangkat 15.000? Dan sebenarnya ikhwan fillah azakumullah, orang yang jualan seperti ini, ya, kemudian orang yang diangkat harganya merasa tertipu, sebenarnya pedagang seperti ini memutuskan rezekinya sendiri. Kenapa demikian? Orang tadi yang beli harga 15.000 tidak mungkin tidak dibeli karena butuh. Tapi dalam hatinya, awas kau, gak balik lagi ke sini. Betul? Maka apa? Setiap kali dia lihat situ, dia hindari, ini yang mahal. Dia akan cari toko lain sampai mendapatkan yang harga standar. Andaikan dia harganya standar, dia akan datang lagi, mungkin karena pas enaknya parkir di situ, lalu beli lagi, bisa langganan, mungkin bisa beli yang lain-lain. Tapi karena diangkat harga tinggi-tinggi, orang merasa tertipu, maka akhirnya orang tidak balik. Bahkan orang ini nanti akan bicara kepada kawannya, sesama sopir, ayo kawan-kawan, jangan di situ, itu mahal, itu 3 kali lipat, di sini saja. Jadi malah memutuskan rezekinya sendiri. Makanya cara seperti ini tidak bagus. Selain itu adalah menipu, maka dia akan memutuskan rezekinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi antum jual ya harganya standar saja. Kalau memang akan diangkat karena mungkin tidak menawar, ya selisih boleh, tetapi sedikit. Tidak boleh sampai kemudian melampaui harga pasaran. Disebutkan oleh para ulama, barang-barang yang harganya mungkin mahal, itu selisih harga sedikit selama orang tidak merasa tertipu, ini masih diringankan, boleh. Ya. Tapi kalau bedanya terpaut jauh, lalu orang merasa tertipu, ini yang tidak boleh. Memang tidak ada batasan berapa persen mengambil untung, tapi ingat, ada istilah etika menyesuaikan harga pasaran, itu ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini ada keterangan yang lain disebutkan oleh para ulama.
bahwasanya demikianlah tidak mengapa, yaitu menolak pembelian dari seorang pemimpin. Artinya apa? Di sini begini. Andaikan ada pemimpin kita datang kepada kita, kita ini pengusaha, ya, atau produsen sesuatu gitu. Tiba-tiba ada pemimpin kita datang mau beli, ternyata harganya nggak cocok, lalu kita menolak, boleh nggak? Ini pemimpin kita ini, misalnya wali kota datang ke pabrik kita, mau beli produk kita dalam jumlah yang besar. Ternyata apa? Pemimpin kita ini menawar harganya tidak cocok. Maka kita sebagai rakyat bukan merupakan aib menolak harga yang ditawar oleh pemimpin kita. Ya, ini bukan berarti kemudian nggak sopan. Ya, memang rugi gimana lagi gitu loh. Jadi ini bukan termasuk apa? Bukan termasuk apa namanya? Hal yang kurang sopan. Ini boleh. Ini hak dia. Sebagai pemilik barang, dia bertahan dengan harga sekiranya merugikan, tidak dilepas. Ini boleh. Jadi antum misalnya punya toko atau antum punya barang, lalu yang datang kepada antum orang yang sangat-sangat berjasa kepada antum, guru antum misalnya, ya, kiai antum, ustadz antum datang mau beli. Berapa jam tangan ini? 200.000. Saya punya 50.000, kasih langsung. Antum merasa ini nggak harganya, antum berhak untuk menolak. Jangan 50.000, nggak nyampe harganya ini. Dan ini tidak dikatakan sebagai orang yang buruk adab, tidak. Karena ini mempertahankan haknya. Yang salah ini adalah orang yang membeli. Kenapa dia memaksa seperti itu? Sementara pedagang tidak salah bertahan dengan harga yang ia patok, karena itulah harga standarnya. Ya, oleh karena itu tidak ada masalah. Kadang-kadang kita mendapati sebagian jamaah kita, ya, ini kita dapati kadang-kadang kita juga nggak enak akhirnya. Setiap mau beli gratis. Loh kenapa kok gratis? Ya nggak ada. Ya apa namanya? Karena dia merasa jamaah pengajiannya yang beli ustadznya. Kemudian setiap kali beli gratis. Kita katakan tidak harus begitu. Antum sebagai pedagang, kalau merasa itu rugi, kalau merasa itu bukan harganya, jangan dikasih harga murah, apalagi gratis. Patok biasa, korting tidak apa-apa gitu loh. Ya makanya kadang-kadang kita akhirnya tidak berani datang ke situ lagi karena takut gratis lagi gitu loh. Nggak enak rasanya. Ya. Jadi biasa saja kalau memang yang beli adalah mungkin gurunya, ustadznya, ya sampaikan harganya segini biasa. Kalau memang mau berderma sedikit misalnya, ini di korting sekian 10%, ini lebih bagus daripada kemudian digratiskan, kemudian guru antum atau ustadz antum merasa tidak nyaman makan di tempat tersebut. Ya, tapi itu boleh kalau memang dua-dua pihak setuju, maka tidak ada masalah. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, hadis ini juga menyebutkan kepada kita, bahkan Jabir menolak tawaran Nabi. Nabi loh ya ini. Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, ditolak tawarannya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Jabir ini paham, ini masalah duniawiyah murni. Bukan masalah wahyu, bukan masalah agama, bukan masalah ibadah. Ini murni semata-mata masalah dunia, jual beli. Maka kalau dalam hal angka jual beli, perlakukan manusia itu semuanya sama, rata. Tidak ada beda yang namanya nabi, orang biasa, sahabat biasa, laki, perempuan, ustadz, orang biasa, kawan, sama. Ya. Bahkan keliru kalau kita ini mencari ikhwan untuk membeli barang dia supaya lebih murah. Karena alasannya kawan sendiri. Justru kalau itu kawan sendiri, kalau bisa kasih harga lebih, karena kawan menolong dia. Tapi kadang-kadang kita sebaliknya, justru minta dikorting harga kawan. Ya, tidak demikian. Lihat Rasulullah SAW, tetap ada penawaran. Jabir bertahan, padahal dia seorang Nabi dan Rasul. Dan ini bukan termasuk adab yang buruk. Ini hal yang lumrah dalam jual beli. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ini juga menunjukkan kepada kita boleh-boleh saja dalam jual beli itu ada syarat di dalamnya.
Apa maksudnya? Jabir menjual onta kepada Rasulullah, ada syaratnya, ditunggangi sampai rumah. Maka para ulama mengatakan ini bukan termasuk riba. Jual beli meskipun tidak kontan, kemudian di situ ada syarat jasa, maka ini dibolehkan. Jabir menjual ontanya kepada Rasulullah, tapi wahai Rasulullah, syaratnya saya tunggangi dulu jasa sampai ke rumah. Tapi para ulama mensyaratkan bahwa pengecualian syarat ini harus sesuatu yang maklum supaya tidak ada gharar. Jadi misalnya begini, saya jual motor saya kepada engkau. Ini motornya jelas, barangnya demikian, mereknya ini, tahun ini, semua kualitasnya ketahuan. Harganya berapa? 5 juta. Tapi syaratnya apa? Syaratnya rahasia. Ya, syaratnya rahasia. Ini tidak boleh. Ya. Atau syaratnya misalnya apa misalnya? Syaratnya apa? Misalnya yang tidak ketahuan, saya pakai untuk ngojek misalnya. Ya, ngojek berapa terserah saya lamanya. Ini tidak boleh, karena apa? Karena lamanya tidak tentu, maka menjadi gharar. Ketika sang pembeli meminta mana barangnya, saya pakai ngojek, kan belum tentu selesai atau belum tahu kapan berapa lamanya, maka ini termasuk syarat yang gharar dan ini tidak boleh. Makanya para ulama membahas tentang syarat-syarat seperti dhaman. Dhaman itu apa namanya? Garansi. Ya, beli kipas angin, garansi mesin selama 1 bulan. Ini boleh. Karena ini syarat yang maklum. Garansi perbaikan kerusakan kalau memang kerusakan itu kesalahan dari perusahaan misalnya. Ya. Selama sebulan. Jadi harus jelas, tidak boleh mengambang, nggak boleh nggak jelas. Maka ini dibolehkan sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh Rasulullah dengan syarat tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata jual beli itu boleh utang. Bahkan hutang dari 2 halnya sekalian. Artinya penyerahannya itu tempo, baik uangnya maupun barangnya itu tempo boleh. Yang penting jelas kapan penyerahannya. Lihat bagaimana Jabir menyerahkan ontanya setelah sampai di kota Madinah, dan Rasulullah SAW membayar uangnya ketika mendapatkan ontanya. Maka ini menunjukkan kepada kita jual beli boleh meskipun uangnya dan barangnya pun tidak segera dikasihkan, tapi harus disebutkan kapan bayarnya, sebulan lagi, kapan penyerahannya barangnya, sebulan lagi. Ini boleh selagi, ini catatan, selagi bukan tukar menukar barang-barang ribawiyah yang sejenis atau yang sama alasan hukumnya. Nah, ini agak sulit masalah riba. Riba jual beli. Jadi jual beli atau tukar menukar barang-barang ribawiyah yang sejenis atau yang satu alasan hukum ribanya, maka tidak boleh ditunda penyerahannya. Contohnya emas dengan emas harus kontan, tidak boleh ditunda salah satunya. Perak dengan perak, tukar uang rupiah dengan rupiah harus sama dan harus kontan. Atau yang sama alasan hukumnya, misalnya uang dengan emas, maka boleh beda, terpaut apa namanya berat dan harganya beda, karena memang beda antara emas dengan rupiah, tapi harus kontan. Karena emas dan rupiah itu termasuk barang-barang ada unsur ribanya. Ya. Tukar beras dengan beras harus kontan, tidak boleh ditunda. Tapi kalau semacam apa namanya onta bukan ribawiyah, ditukar dengan uang, maka ini boleh karena tidak sejenis dan tidak sama alasan hukum ribanya, karena onta itu bukan termasuk barang yang ada unsur ribanya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh jual beli meskipun ditunda uang dan barangnya kalau bukan termasuk harta-harta ribawiyah yang sejenis atau yang sama alasan hukum ribanya.
Kita skor untuk adzan dulu. Allahu a'lam. Silakan adzan dulu. Kita sedikit tambahkan hikmah dari hadis ini. Hadis kisah ontanya Jabir. Ini menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah, yaitu dermawannya Nabi SAW dan akhlak mulianya Nabi SAW kepada kaum muslimin, terutama para sahabatnya. Beliau rela memberikan sesuatu yang ia miliki ketika melihat para sahabatnya sangat menginginkan sesuatu. Oleh karena itu, ketika sudah deal dibeli ontanya Jabir dengan harga 1 uqiyah, bahkan sudah diterima ontanya oleh Rasulullah, kemudian dibayar kontan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah melihat Jabir ini sangat menyukai ontanya, maka Rasulullah memberikan uang dan
onta tersebut sebagai hadiah kepada Jabir bin Abdullah. Dan demikianlah kebiasaan Rasulullah SAW. Rasulullah itu suka memberi hadiah kepada orang lain, suka memberi hadiah. Dan juga termasuk akhlaknya Rasulullah, beliau pun juga menerima hadiah dari para sahabatnya. Bahkan Rasulullah menerima hadiah dari raja-raja kafir, ya. Dan para ulama mengatakan bahwa kenapa Rasulullah SAW menerima hadiah? Karena memang Rasulullah menganjurkan saling memberi hadiah. Dan saling memberi hadiah itu harus ada dua pihak, yang memberi dan yang diberi. Kalau tidak diterima maka tidak terus berjalan saling memberi, ya. Tapi kalau diterima nanti kemudian membalas, terus diterima lagi, membalas lagi, terus saling memberi hadiah. Ini termasuk akhlaknya orang Islam, saling memberi hadiah. Terutama ibu-ibu kepada para tetangganya, ibu-ibu juga. Jadi zaman dahulu itu biasa memberi hadiah makanan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kepada para istrinya dan kepada para sahabat Nabi secara umum, kalau kalian masak makanan yang ada kuahnya, ya, maka perbanyak kuahnya, kirim tetangga. Kalau diperbanyak isinya kan tidak mungkin, ya, mahal atau mungkin tidak punya. Kasih kuah lebih banyak, kirim tetangganya, meskipun hanya kuah. Tapi bukan berarti kemudian disyariatkan memberi kuah saja, enggak. Ini tergantung kondisinya. Kalau kondisinya berkecukupan ya saisinya juga gitu loh. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini diperintahkan untuk saling ngirim hadiah, terutama kepada tetangga, meskipun sesuatu yang kita berikan itu murah, tapi bukan murahan, ya. Jadi dikembalikan kepada yang ma'ruf. Kalau sekiranya memberi kuah saja itu dianggap menghina, ya jangan. Mentang-mentang baca hadis perbanyak kuahnya, kirim tetangga kuahnya, lalu dikasih sisa-sisanya saja, sedangkan isinya dihabisin sendiri, ya jangan. Diikat dengan istilah bil ma'ruf. Ngasih hadiah itu menjadi kebaikan kalau dengan cara yang wajar. Wajarnya kirim makanan ada isinya meskipun sedikit, ya itulah yang diberikan, ya. Oleh karena itu sampai Rasulullah saking menyemangatinya saling memberi hadiah, Rasulullah mengatakan, lau huditu ila qura'in laqabiltu. Andaikan aku dikasih masakan berupa kakinya kambing saja, pasti aku terima. Kaki kambing jarang orang yang mau, ya, maunya dagingnya. Tapi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu menerima hadiah meskipun murah sekalian. Jadi ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah SAW menganjurkan saling memberi hadiah dan beliau juga menerima hadiah. Bahkan Rasulullah juga termasuk sunnah beliau berusaha membalas hadiah yang lebih baik kepada orang yang pertama. Jadi kalau Rasulullah dikasih sesuatu, dia balas lebih baik lagi. Rasulullah pinjam sesuatu, Rasulullah mengembalikannya lebih baik. Dan itu adalah kondisi seorang mukmin yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika menunaikan sesuatu tanggungan itu dijadikan yang lebih baik. Itu adalah kondisi orang yang beriman. Kemudian ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Jadi Rasulullah mengembalikan ontanya Jabir bukan membatalkan jual beli, tidak. Sudah sah, sudah jatuhnya sah. Barang sudah di tangan pembeli, uang sudah di tangan penjual. Tapi Rasulullah mengembalikan ini yaitu karena kemurahan Rasulullah SAW ingin memberi hadiah kepada Jabir sekaligus uang dan apanya? Ontanya tadi. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Harganya berapa? 20 ribu ditawar 250, maksudnya kan 40. Ya, ditambahi berarti. Kalau salah ya harus disampaikan salah, ya. Membiarkan kesalahan ya keliru, ya. Mumpung salah, mumpung nggak ngerti, mumpung lupa, akhirnya diambil, ya tidak boleh. Ini berarti mengambil harta orang dengan secara batil,
Jadi kalau mungkin dia menghitungnya keliru ya sampaikan, oh maaf, kalau 2 barang ya 40, boleh saya korting 2000. Nah, seperti itu boleh. Nah, berarti kan salah paham dia, harus ditegaskan. Harganya bukan 50 kalau 2, 40 mestinya begitu. Ya, harus disampaikan. Nanti kalau dia sampai rumah, kemudian dia ditegur oleh keluarganya, lo kok 50 kan 20-an. Gimana ini? Merasa rugi, maka ini menjadi penipuan. Karena kita tahu kalau itu salah. Paham? Jadi harus dijelaskan. Tapi boleh nggak menawar harga lebih tinggi? Hah? Boleh nggak menawar harga tapi lebih tinggi? Berapaan ini 100 ribu? 200 ribu aja, boleh? Ya boleh, itu haknya. Yang penting rela. Ya, rela sama rela. Ya, rela sama rela. Tapi biasanya orang yang demikian ini, itu biasanya apa? Biasanya ingin memberi manfaat kepada yang jualan. Biasanya, nolong. Biasanya. Ya, kalau tidak demikian, maka orang seperti ini ada terjadi pada sahabat Nabi yang sangat jujur ketika dia membeli seekor kuda yang bagus dihargai murah, maka dia tidak mau ngambil kecuali ditambahi harganya karena merasa kemurahan, dan dia sudah bersumpah untuk jujur kepada siapapun. Maka ketika dia lihat harganya itu lebih daripada yang ditawarkan, dia tawar lebih mahal lagi. Silakan, tidak ada masalah seperti ini. Yang penting syaratnya itu terpenuhi, yaitu sama-sama ridho, rela, tidak boleh dipaksa. Lebih tinggi pun kalau yang jualan tidak mau ya tidak boleh. Ya, tapi kebanyakan mau ya, ditawar lebih banyak. Baik. Ada pertanyaan, harga tertera pada produk dan agen resmi misalnya 200 ribu, bahkan diperjelas dengan tulisan, jika produk dijual dengan harga di bawah 200 ribu maka tidak menjamin keasliannya. Berarti di sini hanya himbauan ya dari perusahaan. Cuman masalahnya sekarang yang jual seperti ini kan ditanya asli enggak? Kalau dia tahu tidak asli, dijual di bawah harga standar, dia harus ngomong tidak asli, ya kan? Tapi kalau dia asli, maka boleh-boleh saja dia jual di bawahnya, meskipun batasan maksimal 200 ribu, tapi tidak ada sanksi, tidak ada ikatan harus demikian, di korting supaya cepat laku misalnya, ya boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu misalnya, dari pusat ditentukan harganya tidak boleh dijual di bawah 200 ribu. Kalau ketahuan dijual di bawah 200 ribu maka didenda. Nah seperti ini, antum sebagai agen tidak boleh menjual di bawah harga ketentuan karena ada sanksinya, karena telah disepakati demikian. Seperti banyak yang bercerita kepada kami yang menjadi agen HP, itu ada ketentuan, jual HP merek A, tipe B atau tipe A, itu harga minimal harga sekian, boleh diangkat, tidak boleh di bawah. Ya, sehingga apa? Sehingga ada sebagian teman kita yang jual di bawah harga, ternyata ada intelnya mereka ini, intelnya pusat, itu pura-pura beli karena curiga, loh kok sangat laris toko ini, sementara yang sananda ternyata apa? Sembunyi-sembunyi ngortingnya. Jadi harga ditulis standar, kemudian disangoni ini, yaitu kembaliannya. Loh kok bisa demikian? Ya supaya balik lagi nanti. Maka kemudian ternyata yang beli itu dapat korting itu adalah intelnya, yaitu pusat. Ketahuan, direkam, akhirnya apa? Didenda sampai puluhan juta tokonya. Nah seperti ini jangan dijual di bawah ketentuan. Tapi kalau hanya sekedar jika dijual dari di bawahnya harga standar, maka tidak ada jaminan keasliannya, maka ini kembali kepada kita ini terpercaya atau enggak. Kalau terpercaya ya tidak masalah, silakan. Mungkin untuk menarik minat orang diturunkan barang tetap asli. Kalau tidak asli maka kita harus bicara ini bukan asli, ini KW dan seterusnya, maka silakan ya. Tetapi ternyata ada agen lain yang mengadakan promo sampai setengah harga tanpa pemberitahuan ke agen resmi. Kalau tidak ada sanksi, hanya himbauan ya boleh. Cuman sekarang masalahnya dia merugi, karena biasanya harga barang itu modalnya itu lebih dari setengah atau setengah itu sendiri, sehingga tidak untung. Ya, maka boleh-boleh saja. Bagaimana hukumnya bagi agen yang mengadakan promo setengah harga? Konsumen yang membeli barangnya, bagaimana dengan konsumen yang membeli harganya? Nah, sekarang begini, masalahnya adalah dalam Islam tidak ada ketentuan
Untuk menjual barang itu berapa persen untungnya. Tidak untung pun juga boleh, rugi pun juga boleh. Cuman masalahnya harus diperhatikan bahwasanya apa? Di sana ada pedagang yang lain yang menjual barang sama dengan kita. Jangan sampai kemudian kita menurunkan harga, tujuannya adalah mematikan usaha saudara kita. Ya. Jadi misalnya ada jualan jam tangan sama semua, toko sebelah juga demikian, maka promo besar-besaran sampai banting harga separuh harga. Maka orang-orang berduyun-duyun ke sini, akhirnya teman kita mati usahanya, tutup. Makanya tidak boleh zalim namanya. Atau misalnya buka rumah makan, karena baru rumah makan sebelah rame, supaya lari ke tempat dia, jualan sama, kemudian banting harga sehingga dia merugi. Kita katakan kalau tujuannya mematikan usaha saudaranya, maka ini termasuk kezaliman, tidak boleh. Kalau promo yang wajar saja gitu loh, ya mungkin 10%, 20%, dan tidak berusaha untuk mematikan usaha saudaranya. Allahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Ya, ada tulisan di toko, kalau sudah dibeli maka tidak boleh dikembalikan. Atau kalau sudah dibayar maka tidak boleh dikembalikan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, pecah berarti membeli. Ya, untung nggak ditulis bergeser harus bayar. Nah, untung nggak ditulis begitu. Nah, seperti ini, ikhwan fillah azakumullah. Ini aturan-aturan yang dibuat menyelisihi kaidah syariat. Menyelisihi. Jadi kalau antum membaca toko ada seperti itu, cari toko yang lain yang nggak ada tulisannya demikian. Kenapa demikian? Karena dalam Islam orang jual beli itu ada hak khiyar, yaitu khiyarul majlis. Selama kita belum pergi dari toko tersebut, maka kita masih berhak untuk membatalkan meskipun sudah dibayar lunas, meskipun sudah keluar kwitansinya, apa struknya keluar. Dalam Islam masih boleh dibatalkan selama masih dalam satu majelis. Tapi kalau sudah berpisah sampai ke rumah misalnya dibatalkan, maka ini kembali kepada pemilik barang, mau nggak membatalkan. Tapi kalau masih di dalam toko satu majelis, masih berhak dibatalkan. Baik yang membatalkan itu pembeli maupun yang membatalkan itu penjual. Misalnya antum ke toko sembako, beli beras 10 kilo, berapa harganya? 10 kilo 100.000 misalnya. Bayar kontan, sudah dibungkus, kemudian dikasih kresek, ya kantong. Kemudian mau keluar dari toko teringat, oh iya, anak saya butuh popok, sementara beras masih ada beberapa kilo. Saya batalkan saja beras ini, tukar popok. Boleh? Dalam Islam boleh. Dan pemilik toko harus merelakan ditukar. Bahkan seandainya minta kembali uang pun, di dalam Islam itu dibolehkan dan pemilik toko harus mengizinkan kembalikan. Jadi sudah beli beras, ternyata teringat, oh anaknya nangis-nangis, tidak punya tas untuk sekolah. Lalu minta dikembalikan, tolong kembalikan beras saya, uangnya saya ambil lagi soalnya anak saya lupa mau beli tas. Maka pemilik toko yaitu harus mengizinkan kembalikan beras dan yaitu apa namanya uangnya diserahkan kepada sang pembeli tadi. Adapun jadi aturan tadi ini menyelisih syariat. Adapun kalau pecah berarti membeli, ini pun juga menyelisih syariat. Karena pecah itu belum tentu kesalahan pembeli. Kadang-kadang naruhnya memang nggak jelas, ya kan? Raknya memang goyang gitu loh, kesenggol sedikit runtuh. Maka ini bukan kesalahan murni si pembeli. Maka seperti ini pun juga tidak layak ditulis demikian. Ya. Ada lagi, boleh tukar tapi nggak boleh kembali duit. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh juga. Ini menyusahkan kadang-kadang. Ya, karena dalam Islam boleh dibatalkan secara total, kembali uang murni, tidak boleh dipotong sama sekali. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Demi apa? Memudahkan urusan orang. Rasulullah mengatakan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu amrahu fid dunya wal akhirah, kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Siapa memberi kemudahan orang yang sedang kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi harus kita ini pikirannya jangan hanya materi, keuntungan dunia, tapi ingat juga pahala, kemudahan dari Allah, rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja kita sekarang ini tidak untung barang ini karena dikembalikan, tapi Allah memberikan keuntungan berlipat-lipat dari barang yang lain. Ya. Seperti itu. Ini hampir sama dengan orang yang jual beli barang, menjual barang yang ada aibnya. Kalau disebutkan aibnya pasti murah, tapi kalau tidak disebutkan pasti mahal, untung berlipat-lipat. Kita katakan kalau aib itu sekiranya orang yang beli nanti ketahuan merasa dirugikan, wajib diberitahu. Kan tidak untung, ya tidak untung secara materi di sini, tapi Allah memberkahi jual belinya. Mungkin uang yang kau dapatkan bermanfaat lebih besar daripada seandainya dia mendapatkan keuntungan berlipat karena tidak menyebutkan aib barang tersebut. Mungkin saja Allah melipat gandakan rezeki, setelah jual ini nanti jual yang lain, untungnya berlipat-lipat. Mungkin saja Allah memberikan keuntungan keberkahan, anaknya menjadi mudah sekali taat kepada orang tuanya. Dari sebab kita menjual barang menyebutkan aib, bisa. Jangan disangka rezeki itu hanya uang. Keliru kalau kita menyangka rezeki itu adalah keuntungan dagang saja. Rezeki Allah itu banyak macamnya. Kesehatan pun kadang-kadang itu rezeki yang lebih mahal daripada keuntungan dagang. Ya, antum pilih mana? Sehari dapat keuntungan 1 juta atau selamat dari kecelakaan yang kalau kecelakaan itu butuh 100 juta. Nah, selamat dari kecelakaan karena itu lebih besar. Cuman kadang-kadang kita tidak merasakan rezeki itu berupa kesehatan, keselamatan dari mara bahaya dan seterusnya. Allahu a'lam. Ya, terakhir. Ya. Ya. Ada pertanyaan bagaimana dengan jual beli durian? Sering kita dapati, kita buka di rumah ternyata rusak duriannya. Seperti ini bagaimana? Ini tergantung penjualnya ya. Kalau penjualnya itu tahu bahwa durian ini tidak bagus, berarti ini menipu. Dan banyak memang pelaku-pelaku penipuan seperti ini. Pernah kita itu beli di pinggir jalan durian, ya banyak sekali kita beli karena musafir, kemudian pengen oleh-oleh, beli di pinggir jalan, kemudian dari 10 durian itu hanya 1 yang bagus. Karena 1 itulah yang ditunjukkan, dibuka sedikit, bagus. Yang 9 hampir bisa dikatakan tidak bisa dimakan. Nah seperti ini zalim, tidak boleh. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah jangan beli barang-barang seperti ini kecuali dari pedagang yang terpercaya. Antum tanya dulu, orang ini terpercaya enggak? Karena biasanya ada 1-2 pedagang durian itu yang terpercaya. Di tempat kami ada di Pak Haji siapa gitu, Pak Haji Soleh kalau nggak salah itu terkenal pedagang durian terpercaya. Jadi kalau orang nggak ngerti durian pun, cuman harganya nggak mahal, tapi bagus barangnya, puas orang. Dia akan mengatakan, Pak, kasih saya durian yang harganya 50.000, diambilkan dan biasanya bagus. Rata-rata orang mesti dia mengatakan duriannya Pak Haji ini mesti bagus. Nah seperti ini yang dituju kalau kita tidak tahu kualitas durian. Tapi kalau kita tahu persis, biasa pengalaman, ya tidak ada masalah. Nanti kita pilih-pilih, bahkan bila perlu kita bukain. Ya, cara yang lain adalah kalau kita beli, kita buka. Bagus kita beli, kalau tidak bagus sudah kita beli. Ini pun juga solusi. Ya. Solusi yang ketiga apa? Jadi kalau solusi pertama cari pembeli yang terpercaya. Solusi kedua dibukain semua, yang bagus kita beli, yang enggak usah kita beli. Solusi yang ketiga enggak usah beli durian. Ya. Daripada tertipu kan? Baik. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.